Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di BPKN semester 2 di bab 4. Oke, kita langsung aja ya. Kali ini kita masuk ke bab 4. Bisa dibuka buku paketnya halaman 85, 83 dari paling depannya. Itu tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, langsung ya. Ini yang akan kita pelajari selama bab 4, yaitu tentang keberagaman. Yang pertama, keberagaman dalam masyarakat Indonesia, lalu arti penting memahami keberagamannya, lalu bagaimana sih perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini yang di keberagaman ini kita akan belajar banyak hal. Yang pertama, faktornya dan macam-macam keberagaman. Kemudian nanti di perilaku juga ada perilaku seperti apa aja sih di kehidupan beragama terhadap suku dan ras serta keberagaman sosial budaya. Yang pertama, kenapa ya masyarakat Indonesia itu beragam? Ada yang tahu nggak ya? Ini dia alasannya atau faktor penyebabnya kenapa Indonesia itu beragam banget. Kenapa banyak perbedaan di antara masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia itu terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik atau Samudra Indonesia atau biasa dikenal dengan Samudra Hindia, serta dua benua Asia dan Australia. Itu dia ada di letak yang strategis, banyak eh, kita jadi lalu lintas perdagangan dunia, jadi banyak yang lalu lalang baik lewat kapal laut ataupun lewat pesawat yang untuk berdagang di Indonesia. Jadi zaman dulu lalu lintas perdagangan seperti membeli rempah-rempah atau sekedar lewat doang, jadi banyak pedagang yang lewat. Nah, ketika banyak pedagang lewat tadi, banyak kedatangan bangsa lain dari belahan dunia lainnya. Lalu kemudian beberapa dari mereka ada yang menetap di Indonesia dan mengakibatkan kemajemukan ras, agama, dan bahasa. Contohnya misalkan ada pedagang dari Arab terus kemudian tinggal di Indonesia, menikah dengan warga negara bangsa Indonesia. Mereka mempunyai keturunan yang sedikit Arab-Arab dikit gitu. Kemudian ada juga orang bule nih, misalkan yang orang Belanda nikah sama orang Indonesia kayak gitu. Jadi itu yang hal pertama yang kenapa kita udah beragam. Ada yang mukanya rada Arab, ada yang mukanya Indonesia banget, Jawa banget, ada juga yang mukanya rada bule-bule dikit. Itu juga salah satu contohnya. Kemudian yang kedua adalah kondisi negara kepulauan. Negara kepulauan Indonesia ini banyak di Indonesia banyak sekali pulau yang terpisah-pisah dengan laut. Satu pulau dengan pulau yang lainnya memiliki karakteristik yang berbeda. Contohnya orang-orang Sumatera dikenal dengan cara bicaranya yang lebih lugas, cara bicaranya yang lebih keras suaranya dibanding dengan orang-orang yang ada di Pulau Jawa kayak gitu. Karena dengan terpisahnya pulau-pulau ini mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan masing-masing yang ada di dalam budayanya mereka. Jadi mereka mengembangkan sendiri. Jadi ada ciri khas masing-masing di antara pulau-pulau tersebut. Kemudian yang ketiga ada perbedaan kondisi alam. Misalnya ada yang di daerah pantai, daerah pegunungan. Jadi di Indonesia ini selain bentuknya kepulauan, di masing-masing pulau tadi juga bentuknya masih beragam. Ada gunung, ada pantai, ada daerah dataran rendah, dataran tinggi. Jadi memiliki kehidupan yang berbeda karena lingkungan alamnya. Misalnya orang yang tinggalnya di daerah pantai cenderung mempunyai kulit yang lebih gelap dibanding orang-orang yang tinggal di daerah pegunungan. Kemudian keadaan transportasi dan komunikasi. Ini juga membedakan satu daerah dengan daerah lainnya. Ada daerah yang transportasinya mudah, mereka jadi terbiasa dengan hal-hal yang lebih mudah, kayak misalkan orang perkotaan, sedangkan ada juga orang-orang di pedesaan yang keadaan transportasi dan komunikasinya susah. Contohnya ibu pernah punya kakak kelas dulu waktu sekolah, dia dari Papua, kemudian kami pernah jalan-jalan ke Baduy, itu trekking gitu ya ke Baduy, ke dalam hutan-hutan gitu. Kakak kelas ibu ini yang orang Papua, karena dia biasa di kampungnya pergi sekolah jalan kaki beratus-ratus meter, jauhnya beratus-ratus kilometer, jalan kaki, dia pas di Baduy jalannya gampang aja. Dia ke dalam hutan-hutan tuh santai aja, sedangkan ibu dan teman-teman ibu yang dari kecil hidupnya di kota Jakarta, ketika di Baduy itu kita gampang capek, lebih ngos-ngosan, kayak aduh nih di hutan susah banget, kayak kita kesulitan gitu untuk menjalani di Baduy itu. Sedangkan yang orang Papua ini karena terbiasa dengan keadaan transportasinya yang minim di Papua, dia jadi lebih kuat. Satu hal itu contohnya aja. Kemudian yang terakhir ada penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Contohnya adalah bagaimana orang perdesaan menerima hal-hal baru dibandingkan dengan orang-orang kota. Misalnya kayak di Bali deh. Di Bali itu kan banyak nerima orang asing ya karena ada turis segala macem. Maka dari itu di sana banyak masyarakat yang bisa berbahasa Inggris, pandai berdagang. Berbeda dengan beberapa
eh, masyarakat yang tinggalnya di pedesaan, kalau misalkan ngelihat orang kota datang ke desa aja pulang kampung bawa mobil, wah kayaknya hebat banget gitu. Itu apa tuh mobil kayak gitu. Sedangkan orang Bali atau orang kota ngelihat mobil udah biasa aja, setiap hari kita ngelihat. Karena itu hal-hal baru yang bisa kita terima, sedangkan orang di desa masyarakatnya belum tentu terbiasa terhadap perubahan. Kayak gitu kira-kira. Lanjut ke keberagaman suku. Di Indonesia ini banyak sekali suku. Dari Sabang sampai Merauke itu sukunya ada beratus-ratus ribu. Pengertian suku bangsa berarti sekumpulan manusia yang memiliki kesatuan budaya yang terikat kesadaran dan identitas tersebut. Maksudnya identitas misalnya apa? Baju daerah, bahasa daerah, kemudian adat istiadatnya, itu yang dimaksud dengan identitas dari masing-masing suku bangsa. Ini dia beberapa suku bangsa di Indonesia. Bisa kita lihat dari yang paling kiri atas itu suku Apayo yang pakai ada bulu-bulunya, kemudian di sebelah kanannya ada Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggunakan pakaian adat suku apa. Kemudian yang di bawah nih yang baju putih ada mahkotanya besar itu adat suku apa. Kemudian yang paling kanan ini kita kita anak SMP 5 belajar nih bahasanya. Kemudian yang paling bawah itu kita tahu namanya. Oke, kita lihat ya, jawabannya adalah yang pertama itu suku Lampung yang tadi baju putih. Kemudian yang paling bawah itu namanya suku Asmat. Jangan bilang suku Papua ya. Papua itu nama pulau. Ini nama sukunya suku Asmat. Kemudian yang di atasnya itu adalah suku Sunda. Yang di atas lagi suku Bali. Kemudian yang tadi ada bulu-bulunya dia sebagai mahkota itu adalah suku Dayak. Ini dia keberagaman agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Keberagaman agama di Indonesia itu sudah dijelaskan di dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian diperjelas lagi pada pasal 29 ayat 2 yang mengatakan bahwa setiap warga negara itu berhak untuk memeluk agamanya dan menjalankan agamanya masing-masing. Jadi boleh beda agama, nggak harus diatur satu agama doang. Nah, di Indonesia ada 6 agama dan kepercayaan yang diakui. Jadi ada 5 yang agama dan satu dibilangnya sebagai kepercayaan. Ada yang tahu nggak tuh kepercayaannya apa? Oke, ini di sampingnya ada rumah ibadah. Ada 6 rumah ibadah. Yang paling kiri atas itu yang biru ini, yang langitnya biru terus ada itu merahnya, itu namanya kelenteng, punyanya Konghucu. Kemudian di sebelah kanan itu gereja katedral, itu miliknya agama Katolik. Kemudian di bawahnya kelenteng tadi ada masjid, itu milik agama Islam. Kemudian di sampingnya masjid itu ada gereja Kristen Protestan. Kemudian yang di bawahnya masjid itu ada pura untuk Hindu. Kemudian yang terakhir yang di sampingnya pura itu adalah vihara atau untuk agama Buddha. Jadi yang kepercayaan adalah di Indonesia dibilangnya kepercayaan itu yang Konghucu. Nah, yang sisanya 6 itu disebut sebagai agama. Seperti itu. Kemudian ada keberagaman ras. Ada yang pernah dengar nggak sih istilah lo rasis deh kayak gitu? Rasis itu berasal dari kata dasarnya adalah ras, macam-macam ras. Di dunia ada banyak sekali ras bentuk masing-masing negara, tapi secara general atau secara umum ada 3 ras yang paling banyak di dunia. Yang pertama adalah Negroid, yang kedua Kaukasoid, yang ketiga Mongoloid. Ras itu apa sih? Ras itu golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Jadi ras itu lebih kelihatan secara fisiknya. Misalnya untuk ras Negroid itu ciri-ciri fisiknya adalah kulit hitam pekat, bentuk mukanya cenderung kotak, terus bentuk matanya dalam atau cekung, kemudian tingginya bisa lebih sampai 170 cm besar ya. Kemudian ada ras Kaukasoid, ini yang kita biasa sering bilang dengan om-om tante-tante bule. Nah, ini kulitnya putih kemerahan, jadi bukan putih yang putih susu enggak, tapi putih terus ada kayak bercak merahnya sedikit gitu. Terus bentuk mukanya bentuk muka hati bilangnya. Matanya kecil dan tingginya sampai 170 atau 180 cm. Yang terakhir adalah suku Mongoloid. Ini yang rata-rata isinya adalah orang-orang dari Asia Timur kayak Jepang, Cina, Korea, ini termasuk ke ras Mongoloid. Ini kulitnya kuning atau sawo matang, kemudian bentuk matanya bulat, bentuk mukanya bulat, matanya sipit, dan tingginya nggak terlalu tinggi dibandingkan ras yang lain, itu sekitar 165 cm. Sedangkan kalau di Indonesia ini ada 4 ras yang
eh, saling istilahnya apa ya, hasil perkawinan antara masing-masing ras yang ada di dunia tadi, jadilah ras-ras yang ada di Indonesia ini. Yang pertama adalah Malayan Mongoloid. Malayan Mongoloid ini kulitnya sawo matang, bentuk mukanya bulat, matanya besar dan tingginya sekitar 150 atau 165 cm. Ini ras yang paling umum di Indonesia, Malayan Mongoloid. Rata-rata eh, orang-orang Indonesia ciri-cirinya kayak gini, sawo matang kayak gitu ya. Kemudian yang kedua adalah melanosoid. Ini dia ada percampuran negroidnya. Nah, yaitu bentuknya kulitnya hitam, bentuk mukanya bulat atau oval, matanya cenderung lebih besar dibanding Malayan Mongoloid, kemudian lebih tinggi. Tingginya bisa sampai 160 sampai 170 cm. Kemudian Asiatic Mongoloid. Ini kulitnya kuning, dia kental sekali dengan Mongoloid yang Asia Timur tadi. Bentuk mukanya oval, matanya sipit dan tingginya 155 sampai 165 cm. Kemudian yang terakhir adalah Caucasoid. Ini termasuk jarang karena di Indonesia yang biasanya orang anak anak bule gitu istilahnya itu nggak terlalu banyak. Tapi dia termasuk ras yang ada di Indonesia. Misalnya kulitnya putih kemerahan, bentuk mukanya bentuk hati, matanya kecil dan cenderung lebih tinggi dibanding Malayan Mongoloid dan Asiatic Mongoloid. Kemudian ada keberagaman antar golongan. Nah, di setiap masyarakat ini ada yang namanya kelas sosial atau stratifikasi sosial. Contoh gampangnya seperti yang kalian lihat di gambar ini, ada yang disebut sebagai orang-orang kaya, kemudian ada orang yang biasa aja, terus ada yang di bawah itu biasanya dibilang sebagai buruh. Nah, di Indonesia ini nggak terlalu kelihatan karena kita tidak menggunakan sistem raja. Jadi nggak ada yang namanya raja, kemudian petinggi agama yang terus ada polisi kayak gini ya. Kita cenderung lebih membaur, tapi kita nggak bisa menutup kenyataan bahwa itu ada di Indonesia. Ada yang istilahnya orang kaya banget, orang biasa aja, sama yang kita bilang si miskin kayak gitu. Nah, eh, perbedaan kelas ini sebenarnya bisa menimbulkan perselisihan dan perpecahan di masyarakat. Akan tetapi ini akan terhindari jika golongan kelas tinggi membantu golongan kelas rendah. Kemudian dan juga jika ciri golongan tidak ditonjolkan demi kepentingan nasional. Jadi kalau misalkan gue mah kaya bodo amat mau ngapain aja, gue kan miskin, gue nggak bisa tuh ngelakuin kayak gitu. Nah itu maksudnya ciri golongan tidak ditonjolkan demi kepentingan nasional. Karena kalau ditonjolkan nanti akan terjadi perselisihan kayak gitu. Sedangkan seluruh warga negara yang hidup dalam satu ikatan yang kuat. Jadi semua warga negara Indonesia itu walaupun berbeda status sosialnya, berbeda stratifikasi sosialnya, kita harus sama-sama hidup dalam negara Indonesia, hidup sebagai warga negara Indonesia dengan tanah air Indonesia, seperti itu. Oke, ini dia nanti tugasnya. Nanti akan Ibu taruh di Hybrid 5, penjelasannya ada di tabel 4.4, itu ada di halaman 95. Nanti kalian tulis di buku masing-masing pakai tabel, kalian foto kemudian upload ke Hybrid 5. Nah, itu ada 5, ada di buku itu ada 5 ras yang harus ditulis. Kalian silahkan isi 1 sampai 4 dengan ras yang ada di Indonesia, dan yang terakhir boleh dengan salah satu ras yang ada di dunia. Kalian tulis nama rasnya, kemudian di uraian kalian isi ciri-cirinya. Misalkan warna kulitnya apa? Warna kulitnya hijau. Bentuk mukanya seperti apa? Misalkan bentuk mukanya persegi panjang dan matanya segitiga misalnya gitu. Tapi itu namanya ras apa? Misalkan ras alien. Tinggi badannya cuma 30 cm misalnya kayak gitu. Tapi kalian isi dengan sesuai yang tadi sudah kalian pelajari, oke? Terima kasih, selamat mengerjakan. Kita akan ketemu di materi berikutnya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa masuk ke kalian ya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.